Selamat pagi, Pak. Pagi Sulus. Perkenalkan, saya perawat Dewi Sapitri. Saya biasa dipanggil perawat Dewi. Di sini saya sebagai perawat pendamping dari UPN Veteran Jakarta. Saya berdinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kenalkan aku. Boleh Bapak sebutkan nama panjang Bapak? Nama panjang saya Holis Molis. Holis Molis. Bapak biasa dipanggil siapa? Holis ini. Baik, Bapak Holis. Bagaimana kondisi Bapak Holis saat ini? Masih agak demam sama masih batuk-batuk ada khusus. Baik, masih batuk-batuk ya Pak. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasinya? Istirahat dan khusus sama minum obat yang diberikan. Baik. Setelah Bapak minum obat, apa yang Bapak rasakan setelah Bapak minum obat? Mendingan sis. Mendingan ya Pak. Iya. Baik Bapak, pagi ini saya ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi mengenai kondisi yang dirasakan. Tujuannya agar saya dapat membantu menyelesaikan masalah Bapak. Waktunya kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Tempatnya di sini saja. Baik Bapak, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah Bapak tersebut ya Pak. Selama kita berdiskusi nanti, Bapak bisa menyampaikan apa saja yang ingin Bapak sampaikan, tidak perlu khawatir karena kerahasiaan Bapak akan saya jaga, kecuali untuk kepentingan hukum dan pengobatan ya Pak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada bisa kita mulai ya Pak. Baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan ya Pak bahwa Bapak merasa malu. Sejak kapan perasaan itu muncul? Sejak saya didiagnosa ada TBC. Sejak Bapak didiagnosa adanya TBC, lalu apa yang Bapak lakukan ketika Bapak malu? Saya langsung berobat dan saya berharap bisa sembuh total dari penyakit saya ini. Baik. Apakah ada perasaan lain selain Bapak merasa malu atau alami selain malu? Baik, tidak ada ya Pak. Baik, jadi perasaan negatif yang muncul pada diri Bapak tadi bisa disebut dengan harga diri rendah situasional. Harga diri rendah situasional yaitu perasaan rendah diri, tidak berharga dan tidak berarti akibat respon dari situasi sulit yang Bapak alami saat ini ya Pak. Baik, saya akan mengajarkan bagaimana agar perasaan negatif atau rasa malu, kesedihan, dan rasa tidak berharga yang Bapak rasakan itu bisa berkurang secara bertahap. Baik Bapak, mari kita buat jadwal kegiatan-kegiatan tentang aspek positif yang masih bisa Bapak miliki sampai sekarang ya Pak. Apa saja kegiatan-kegiatan yang masih bisa Bapak kerjakan selama Bapak dirawat di rumah sakit? Saya masih bisa mengerjakan pekerjaan kantor saya dari jauh. Dan biasanya saya membaca buku. Bagus. Bapak sudah menyebutkan aspek-aspek positif yang saat ini masih Bapak miliki ya Pak. Seperti tadi contohnya Bapak masih bisa mengerjakan pekerjaan kantor Bapak secara jauh dan Bapak juga melakukan kegiatan membaca buku ya Pak. Bagaimana jika kita mengoptimalkan aspek positif yang Bapak miliki? Coba sekarang Bapak pilih salah satu kegiatan yang ingin dilakukan Pak. Baca buku aja sus. Baik, membaca buku ya Pak. Baik, Bapak Holis telah memilih untuk membaca buku ya Pak. Baiklah, nanti Bapak bisa melakukan kegiatan tersebut ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan di dalam ruangan ini? Merasa jauh lebih baik sih sus. Baik, lebih baik ya Pak. Ketika Bapak merasakan suatu perasaan tidak berguna atau perasaan sedih lainnya, Bapak bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya ya Pak, agar Bapak tidak fokus pada masalah Bapak. Bagaimana kalau kita masukkan
kegiatan ini ke daftar kegiatan Bapak harian ya Pak. Iya, Mas. Bapak mau melakukan aktivitas ini di jam berapa saja dalam sehari Pak? Jam 10 aja sih. Jam 10 pagi ya Pak? Iya. Ya baik, jangan lupa dilakukan ya Pak. Baik Bapak, tidak terasa kita sudah berdiskusi selama 30 menit. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi? Sudah lebih baik. Baik, sudah lebih baik ya Pak. Coba Bapak sebutkan apa saja tadi yang sudah kita lakukan dan diskusikan. Saya akan lebih banyak melakukan hal positif seperti membaca buku. Baik, apa saja aspek positif yang sudah Bapak miliki? Membaca buku. Dan bekerja ya Pak? Iya, itu juga lupa saya. Baik. Baik sekali ya Pak. Tadi Bapak sudah bisa menggali aspek positif yang dimiliki dan melatihnya. Nanti jangan lupa melakukan kegiatan yang sudah kita masukkan ke dalam daftar aktivitas harian ya Pak. Oke sih. Dan setiap Bapak Holis melakukan latihan, Bapak bisa menuliskannya di buku harian Bapak ya Pak. Selanjutnya, bagaimana kalau besok kita berlatih kembali untuk mengoptimalkan aspek positif yang Bapak bisa lakukan lainnya. Jamnya sekitar jam 10 ya Pak. Jam 10 pagi, sekitar 30 menit tepatnya di sini juga ya Pak. Iya. Baiklah Pak, sampai bertemu besok. Selamat beristirahat dan selamat pagi ya Pak.